Kapota Jataka. Kisah ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetawana. Kisah mengenai seorang biku yang serakah. Pada suatu waktu, para biku membawa biku yang serakah menghadap Guru Agung Buddha untuk meminta petunjuknya. Sesampainya di tempat Guru Agung Buddha, para biku kemudian menyampaikan kepada Guru Agung Buddha dengan berkata, "Bante, biku ini sangat serakah." Mendengar apa yang disampaikan oleh para biku, Guru Agung Buddha kemudian bertanya kepada biku yang serakah itu dengan berkata, "Wahai biku, benarkah apa yang dikatakan mereka bahwa engkau sangat serakah?" Biku yang serakah itu menjawab, "Benar, Bante." Setelah biku yang serakah itu mengatakan kebenarannya, Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Biku, demikian juga di kehidupan yang lampau, engkau serakah, dan karena keserakahanmu, engkau kehilangan nyawa, juga menyebabkan ia yang bijaksana dan penuh kebaikan kehilangan tempat tinggal." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Guru Agung Buddha selanjutnya menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seekor burung dara. Penduduk Benares di masa itu menunjukkan kebaikan mereka dengan menggantungkan keranjang jerami di berbagai tempat sebagai tempat berlindung dan bersenang-senang bagi burung-burung. Juru masak dari seorang saudagar besar di Benares juga menggantungkan keranjang di dapurnya. Dalam keranjang inilah Bodhisattva tinggal. Ia pergi keluar di pagi hari untuk mencari makan dan kembali lagi sore hari. Seperti itulah rutinitas kehidupannya. Suatu hari seekor gagak masuk ke dalam dapur. Ia mencium harum garam dan ikan serta daging segar di sana. Gagak itu dipenuhi oleh keinginan untuk mencicipinya. Sambil mencari cara untuk memenuhi keinginannya, ia bertengger di sekitar dapur. Dan saat hari telah sore, ia melihat Bodhisattva pulang dan masuk ke dalam dapur. Melihat hal itu, burung gagak berpikir, "Ahai, akan aku lakukan melalui burung dara itu." Keesokan harinya, burung gagak kembali di saat hari masih subuh. Saat Bodhisattva keluar untuk mencari makanan, ia mengikutinya dari satu tempat ke tempat yang lain, seakan-akan ia adalah bayangannya. Melihat itu, Bodhisattva bertanya, "Mengapa engkau mengikuti terus, teman?" Burung gagak menjawab, "Tuanku, tingkah lakumu membuatku sangat kagum. Karena itu aku mengikutimu." Bodhisattva kemudian berkata, "Teman, akan tetapi jenis makanan kita berbeda. Engkau akan menemui kesulitan jika mengikatkan diri kepadaku." Burung gagak berkata kembali, "Tuanku, saat engkau mencari makananmu, aku juga akan makan.
dengan tetap berada di sisimu. Mendengar penjelasan burung gagak, Bodhisattva berkata, "Baiklah jika itu yang engkau inginkan. Hanya saja engkau harus bersungguh-sungguh." Setelah memberikan nasihat kepada gagak tersebut, Bodhisattva bergerak ke sana kemari mematuk bibit-bibit rumput. Sementara burung yang satu lagi membalikkan kotoran sapi dan mematuk serangga yang berada di bawah kotoran itu hingga ia kenyang. Setelah itu ia kembali ke sisi Bodhisattva dan berkata, "Tuanku, engkau menghabiskan begitu banyak waktu untuk makan. Hal-hal yang berlebihan harus dihentikan." Sang Bodhisattva telah selesai makan dan tiba kembali ke rumahnya di sore hari. Gagak itu ikut terbang bersamanya ke dalam dapur tersebut. Melihat kejadian itu, juru masak berseru, "Burung kita membawa seekor burung lain kembali bersamanya." Juru masak itu kemudian menggantungkan keranjang kedua untuk gagak tersebut. Mulai hari itu, kedua burung itu tinggal bersama di dapur tersebut. Suatu hari, sang saudagar menempatkan ikan-ikan yang digantung oleh koki di dapur. Dipenuhi oleh keserakahan saat melihat ikan-ikan itu, gagak memutuskan untuk menyuguhi dirinya dengan makanan yang lezat tersebut. Maka sepanjang malam ia berbaring sambil merintih. Paginya ketika Bodhisattva akan pergi mencari makan, ia berseru, "Mari gagak temanku." Gagak itu menjawab, "Pergilah tanpa aku, Tuan, aku sakit perut." Bodhisattva berkata kembali, "Teman, sebelum ini aku tidak pernah mendengar ada gagak sakit perut." Benar, gagak menderita pusing setiap 3 kali jaga malam. Namun, jika mereka makan sebuah sumbu pelita, rasa lapar mereka akan reda saat itu juga. Engkau pasti mengincar ikan di dapur ini. Ikutlah bersamaku sekarang. Makanan manusia tidak cocok untuk dirimu. Jangan bertingkah seperti ini. Ikutlah dan cari makanan bersamaku." Mendengar perkataan Bodhisattva, burung gagak berkata, "Sungguh, aku tidak mampu, Tuan." Bodhisattva kemudian berkata, "Baiklah, perbuatanmu sendiri yang akan membuktikannya. Hanya saja jangan menjadi korban keserakahan, tetaplah bertahan." Setelah memberikan nasihat tersebut, Bodhisattva terbang pergi untuk mencari makanan seperti biasa. Pada saat itu, sang juru masak mengambil beberapa jenis ikan, membumbui beberapa ekor ikan dengan satu cara, dan ikan lainnya dengan cara yang berbeda. Ia mengangkat tutup pancinya agar uap panas bisa keluar, kemudian meletakkan saringan di atas salah satu panci itu. Setelah itu, juru masak melangkah keluar dari pintu dapur, berhenti di sana untuk menyeka keringat dari dahinya. Pada saat itulah kepala gagak itu muncul dari keranjang. Pandangan sekilas itu memberitahukannya bahwa juru masak itu sedang tidak berada di dalam ruangan. Burung gagak itu berpikir, "Sekarang atau tidak sama sekali, saatku untuk bertindak." Pertanyaan satu-satunya,
adalah apakah aku harus memilih daging cincang atau satu potongan yang besar? Burung gagak berdebat sendiri bahwa akan dibutuhkan waktu yang lama untuk kenyang jika ia memilih daging cincang. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil satu potong besar daging ikan, kemudian duduk dan makan di dalam keranjangnya. Setelah itu, ia terbang keluar dari keranjang dan hinggap di atas saringan. Suara klik terdengar dari saringan itu. Mendengar suara klik dari saringan, juru masak berkata, "Bunyi apa itu?" Juru masak kemudian berlari masuk saat mendengar suara tersebut. Melihat gagak itu di sana, ia berteriak, "Oh, gagak jahat ini ingin mengambil makanan majikanku. Aku bekerja untuk majikanku, bukan untuk penjahat ini. Apalah gunanya ia bagiku?" Juru masak kemudian menutup pintu. Ia lalu menangkap gagak itu dan mencabuti semua bulu dari badan gagak tersebut. Kemudian ia menumbuk jahe dengan garam dan sejenis buah, mencampurnya dalam susu asam. Terakhir ia merendam gagak itu dalam asinan tersebut dan melemparkannya kembali ke dalam keranjangnya. Gagak itu terbaring di dalam keranjang sambil merintih, dikuasai oleh penderitaan hebat dari rasa sakitnya. Sore harinya Bodhisattva kembali dan melihat kondisi gagak yang menyedihkan itu. Bodhisattva berseru, "Ah, gagak yang serakah, engkau tidak mau mendengar nasihatku. Sekarang keserakahanmu telah membawa kesengsaraan bagimu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Bodhisattva mengulangi syair berikut ini. Orang keras kepala yang pada saat dinasihati memberikan ketidakacuan, pada teman-teman yang berbaik hati memberikan nasihat, pasti akan binasa. Seperti gagak yang serakah itu, yang tertawa untuk mencemooh peringatan burung dara. Kemudian ia berseru, "Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini." Bodhisattva terbang meninggalkan tempat tersebut. Gagak tersebut mati di sana pada saat itu juga. Juru masak tersebut kemudian melemparkan gagak, keranjang dan semuanya ke dalam tumpukan sampah. Setelah selesai menceritakan kisah kehidupan lampau tersebut, Guru Agung Buddha berkata, "Wahai biku, engkau serakah di kehidupan yang lampau, sama seperti saat ini. Karena keserakahanmu, ia yang bijaksana dan penuh kebaikan di masa itu kehilangan tempat tinggalnya." Setelah menyelesaikan uraiannya, Guru Agung Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia. Di akhir khotbah, biku tersebut mencapai tingkat kesucian anagami. Guru Agung Buddha kemudian mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran itu sebagai berikut. Biku yang serakah ini adalah burung gagak itu, dan burung dara adalah Guru Agung Buddha sendiri.